Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi mengenai turunan fungsi aljabar. Ada dua sub materi yang akan dibahas. Yang pertama definisi turunan dan yang kedua adalah aturan rantai. Oke, kita bahas sub materi yang pertama yaitu definisi turunan. Turunan itu dilambangkan atau disimbolkan dengan tanda petik. Jika tanda petiknya tanda petiknya 1 itu berarti turunan pertama, dan jika tanda petiknya 2 berarti itu turunan kedua dan selanjutnya. Tapi di pembahasan video kali ini atau di dalam turunan ini kita hanya akan membahas turunan pertamanya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, aturan ke-1. Di dalam aturan ke-1 itu ada 3 cara pengerjaan, maksudnya bentuknya. Misalkan fx-nya, yang pertama fx-nya misalkan k itu konstanta. Konstanta itu nilai yang tidak dapat berubah, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi dimana ketika ada konstanta berarti turunannya adalah 0. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Misalkan fx sama dengan 7, berarti 7 ini adalah konstanta. Ketika konstanta diturunkan, maka f aksen x yaitu 0. Ya, lihat. Yang nomor 2 selanjutnya, misalkan fx sama dengan ax. Ax ini adalah A-nya ini adalah koefisien, X-nya ini adalah variabel. Maka f aksen X-nya adalah koefisien itu sendiri. Jadi turunannya hanya koefisien, variabelnya tidak dibawa. Kita contoh soal yang kedua supaya lebih jelas ya. Fx sama dengan 5x. Nah, di sini ada koefisien dan variabel. Berarti turunannya adalah f aksen x sama dengan 5. Ya, itu. Yang ketiga yaitu fx sama dengan axn, maka fx aksennya atau f turunannya sama dengan anx pangkat n dikurangi 1. Jadi caranya yaitu ketika ada bentuk seperti ini, si pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Setelah diturunkan, pangkatnya dikurangi 1 seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Oke, ada soal fx sama dengan 6x pangkat 3. Berarti turunannya adalah, ingat, ketika ada bentuk seperti ini, pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Berarti 6 dikali 3 berapa? Yaitu 18. Lalu variabelnya bagaimana? Variabelnya tetap ditulis, tapi pangkatnya berubah. Ketika sudah diturunkan pangkatnya berarti dikurangi 1. 3 kurangi 1 berapa? Hasilnya 2. Ini cara pengerjaannya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, contoh soal nomor 4 itu penggabungan dari beberapa turunan yang aturan pertama ini. Yang 1, 2, dan 3 kita gabungkan dengan cara dikurangi atau dijumlahkan. Oke. Berarti turunannya f aksen x sama dengan, wah, kok beda ya dengan yang sebelumnya? Kalian jangan pusing. Ini ada berapa suku atau ada berapa bagian? Lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4. Kalian turunkan satu demi satu, jangan semuanya. Walaupun banyak, kalian turunkan saja satu demi satu. Oke, yang pertama, turunkan yang suku pertama, yang bagian pertama. Berarti 4 dikalikan 1/2. Oke, cara hitungnya masih ingat kan? Perkalian pecahan operasinya untuk perkalian pecahan 4 dikali 1/2. Kalau untuk perkalian seperti ini, kalian tinggal kalikan dengan yang sejajarnya atau lawannya. Berarti 4 dikali 1 4 per. Lalu Pak ini gimana? Kan ini Paknya tidak memiliki
penyebut sebetulnya memiliki, tapi penyebutnya 1, tapi tidak ditulis. Sekarang 4 bagi 1 hasilnya tetap 4. Oke, berarti 2-nya tinggal ditulis kembali. 4 bagi 2 berapa? 2. Berarti di sini 2x. Ingat, ini sudah diturunkan, berarti jadi 3. Jangan 4 lagi, tapi jadi 3. Setelah itu 3 dikali negatif 2/3. Berarti 3 dikali negatif 2/3. Kalian bisa sejajar. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6/3 sama dengan 6 bagi 3 berapa? 2. Negatif jangan lupa, karena kan negatif dibagi positif hasilnya negatif. Berarti di sini negatif 2x, makanya sudah diturunkan ya menjadi 2 ditambah. Nah, 5x diturunkan jadi apa? Lihat di sini ya. Ketika ada koefisien dan variabel itu diturunkan, berarti yang turunannya adalah koefisien, berarti 5. Lalu ini 9 diturunkan, ini konstanta ya. Berarti konstanta kalau diturunkan menjadi 0. Nah, kalau 0 kalian tidak usah ditulis. Berarti inilah turunannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Perhatikan soalnya. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3 akar x pangkat 2 dikurangi 2 per x pangkat 3. Tentukan nilai f aksen x. Oke, lihat di sini ada berapa suku? Ada 3 suku. Kita tulis aja fx-nya. Berarti f, maaf ini nggak pakai aksen ya. Kita tulis soalnya dulu. Fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 akar 3 dikurangi 2x 2 per x pangkat 3. Oke. Sebelum itu kalian turunkan dulu satu-satu. Tapi lihat di sini ada bentuk akar, di sini ada bentuk apa ini namanya? Pecahan ya. Dan x-nya sebagai penyebut. Kita rubah dulu menjadi apa ya? Menjadi pangkat. Karena kan diturunkan kan harus jadi pangkat dulu. Itu bisa diturunkan. Berarti kita rubah dulu yang pertama. Nah, kita rubah dulu yang ini. Ketika ada bentuk seperti ini, nah, ketika ada bentuk x pangkat m, ini m ya, x pangkat m akar n, maka dia akan berubah menjadi x pangkat m per n. Tuh ya. Terus yang selanjutnya ini juga harus dirubah. Maka di sini aja. Ketika ada bentuk 1 per x pangkat m, maka dia akan berubah menjadi x pangkat negatif m. Tuh ya, jangan lupa, ini sudah kalian pelajari kalau nggak salah di kelas 1 SMK atau SMK. Oke. Terus setelah itu, setelah tahu, kita rubah dulu ya, maka sama dengan dari sini sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 3 ya, akan jadi gimana? Berarti x pangkat 2 per 3 ya, lihat sesuai ini. Terus dikurangi 2x pangkat negatif 3 ya, lihat berubah jadi seperti ini. Setelah itu, setelah kalian rubah, baru kalian turunkan. Berarti f
aksen X-nya sama dengan, turunkan satu suku demi suku ya, 2 dikali 3, 6 X. Pangkat berapa? Ya pangkat 1. Pangkat satunya boleh kalian tidak ditulis juga. Ditambah 2/3 dikali 3. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita hitung di sini ya. Kita hitung di sini. Kita hitung di sini. Berarti 2/3 dikali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2X. Nah, ingat pangkatnya dikurangi 1 jadi berapa? Oke, kita di sini juga kita hapus dulu. Nah, dikurangi 1 berarti 2/3 dikurangi 1. Nah, kalau pengurangan ingat ya, pecahan itu tidak bisa langsung sejajar dikurangi, tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Ini kan 3, berarti satu ini pun penyebutnya harus 3. Maka penyebutnya disamakan 3. Jadi caranya 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 kali 2 2 dikurangi. Ini pun sama ya, ini tuh ada penyebutnya tapi 1. 3 dibagi 1 hasilnya 3. 3 kali 1 3. Berarti 2 dikurangi 3 hasilnya berapa? Negatif 1/3. Jadi ini negatif 1/3. Setelah itu dikurangi negatif 3 dikali 2. Maaf, negatif 3 dikali negatif 2. Positif 6. Ini jadi positif ya. Positif 6X pangkat. Ingat, pangkatnya dikurangi 1. Jadi negatif 4. Karena negatif 1 negatif 3 dikurangi 1 hasilnya negatif 4. Oke, setelah itu ini turunannya ya, ini turunannya. Tapi yang diminta adalah tentukan nilai F aksen X. Nah, setelah turunnya seperti ini, tapi lihat yang diminta apa atau yang ditanyakan apa? Tentukan nilai F aksen 1. Berarti si X-nya ini dirubah menjadi 1. Tapi sebelum kalian rubah dulu bentuknya ya. Sebelum kalian menggantikan nilai X yang menjadi 1, rubah dulu bentuknya. Jadi seperti apa? Berarti 6X tetap ditambah 2. Ingat yang dirubah yang ini ya, yang pangkat negatif ya, yang pangkat negatif itu harus dirubah. Berarti ya, ketika ada bentuk seperti ini, ya cara berubahnya. Ini negatif, maka jadi akan X 1 pangkat, maaf 1 akar 3 ya. Setelah itu ditambah 6 per ya. Jadi berapa? Jadi X pangkat 4. Nah, setelah itu baru kalian operasikan, kalian ganti X-nya menjadi 1. Berarti Fx 1-nya sama dengan 6 dikali 1 ditambah 2 per akar, maaf ini 1 ya, berarti 1 akar 3 ditambah 6 per 1 pangkat 4. Jadi sama dengan 6 kali 1 6 ditambah 1 akar 3 hasilnya tetap 1. Berarti 2 dibagi 1 hasilnya 2 ditambah 1 pangkat 4 tetap hasilnya 1 ya, berapapun 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Berarti 6 dibagi 1 hasilnya 6 sama dengan 6 ditambah, langsung aja ya, 6 ditambah 2 8 tambah 2 8 tambah 6 hasilnya berapa? 14. Nah, inilah hasil dari soal F
aksen 1. Jadi kalian ganti terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut ke aturan yang kedua. Aturan kedua ini fungsinya itu berupa perkalian. Jadi rumusnya pun berbeda. Maka ketika fx sama dengan u dikali v, maka f turunan x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Berarti nanti kalian harus mencari u aksen dan v aksennya terlebih dahulu. Supaya lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini contoh soalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2 dan dikali 4x tambah 2. Langkah pertama, kalian cari dulu u aksennya. Oke. Kalian cari dulu u aksennya. Berarti u aksen sama dengan, lihat, u aksennya, u-nya aja dulu, lihat. U-nya yaitu yang ini ya. Kita misalkan dulu ini u, ini v. Kita lihat, ini u, yang diminta adalah u aksen. Berarti kita turunkan dulu. Ingat cara penurunan. Satu, ini kan ada dua suku. Satu-satu sama. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. X-nya di bawah. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu tidak harus ditulis. Terus yang ininya turunan 2 berapa? 0. Kalau 0 tidak harus ditulis. Berarti u aksennya 6. Setelah itu lagi yang v. Kita cari v aksen. V aksen sama dengan turunannya berapa? 4x itu. Ingat, kalau ada koefisien dan variabel, turunannya berarti koefisien. Berapa koefisiennya? Itu 4. 2-nya diturunkan jadi apa? Jadi 0. Karena 0 tidak harus ditulis. Oke, setelah itu baru kalian masukkan ke rumus. Jadi f aksen x sama dengan u aksen. U aksennya berapa? Lihat, u aksennya 6x. Berarti 6x dikali v. Lihat v-nya ya. Yang ini 4x ditambah 2. Lihat, ditambah u dulu. Mana u? U ini. Berarti 3x pangkat 2. Jangan lupa dikasih kurung. Ya. Terus dikurangi 2. Lalu v aksen. V aksennya adalah 4. Nah, oke, setelah kalian memasukkan ke dalam rumusnya yang ini, baru kalian kalikan ya. Oke, cara pengaliannya berarti 6x dikali 4. Jadi berapa? 24x pangkat 2. Lalu ditambah 6x kali 2, hasilnya 12x. Setelah itu gantian yang sebelah sini, 3x pangkat 2 dikali 4, hasilnya positif 12x pangkat 2. Setelah itu negatif 2 dikali 4, hasilnya negatif 8. Setelah kalian mengerjakan, telah mengalihkan, berarti kalian tinggal operasikan masing-masing jenis ya, masing-masing rumpun. Kalau yang x pangkat 2 dengan x pangkat 2, x pangkat 1 dengan x pangkat 1. Oke, lihat pangkat yang lebih tinggi dulu ya, yang di bawah, x pangkat 2. Berarti 24x pangkat 2. Lihat di sini ada x pangkat 2, 24x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2. Hasilnya berapa? 36x pangkat 2 ditambah, lihat pangkatnya yang memiliki pangkat mana lagi? Ini 12. Setelah itu baru dikurangi 8. Nah, inilah turunan atau contoh soal dari aturan kedua, yaitu fungsinya berupa perkalian.